Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas AK11R ingin mempresentasikan materi kelompok kami. Izinkan kami memperkenalkan diri sebelum presentasi. Nama saya Dovan Ridho Anggara. Saya Gita Putri. Nama saya Janita Kamil Abita. Nama saya Muhammad Hafiz Nur Akmal. Lanjut kita ke pembahasan materi pertama. Next. Di pembahasan pertama kita kali ini kita akan membahas akun debit dan kredit. Akun adalah catatan akuntansi individu tentang kenaikan dan penurunan aset, kewajiban, atau item ekuitas tertentu. Dalam bentuknya yang paling sederhana, akun terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada judul, kedua ada sisi kiri atau sisi debit, DR, dan 3 sisi kanan atau sisi kredit. Next. Debit adalah tingkatkan aset, kurangi kewajiban. Kredit, kurangi aset, tingkatkan kewajiban. Kedua sisi persamaan dasar, berkurang aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas harus sama. Kenaikan dan penurunan kewajiban harus dicatat berlawanan dengan kenaikan dan penurunan aset. Dengan demikian, peningkatan kewajiban dimasukkan di sisi kanan atau sisi kredit, dan penurunan kewajiban dimasukkan di sisi kiri atau debit. Next. Di sini ada gambar dan penjelasannya. Itu ada akun hutang biasanya menunjukkan saldo kredit. Artinya kredit ke akun kewajiban harus melebihi debit akun kewajiban harus melebihi. Akun aset biasanya menunjukkan saldo debit. Artinya debit ke akun aset tertentu harus melebihi kredit ke akun tersebut. Next. Sekarang kita masuk ke materi bagikan modal. Debit, kurangi modal saham, garis biasa. Kredit, tingkatkan modal saham. Perusahaan menerbitkan modal saham, biasa sebagai imbalan atas investasi pemilik yang dibayarkan ke perusahaan. Kredit, meningkatkan modal saham, menuju rekening biasa, dan debit menguranginya. Next. Di sini ada tabel untuk bagikan modal biasa, bisa dilihat. Mengetahui saldo normal dalam sebuah akun dapat membantu Anda melacak kesalahan. Namun, terkadang keseimbangan abnormal mungkin benar. Next. Sekarang kita masuk ke materi pendapatan yang disimpan. Bisa dilihat untuk tabelnya sama seperti tadi ya. Hanya keseimbangan normalnya saja yang pindah ke kanan. Modal saham. Nah, biasa laba ditahan dan kewajiban. Aturan yang sama berlaku untuk debit dan kredit dan saldo normal. Laba ditahan adalah laba bersih yang disimpan
dalam bisnis ini mewakili porsi ekuitas yang telah diakumulasikan oleh perusahaan melalui operasi bisnis yang menguntungkan. Next. Kredit atau laba bersih meningkatkan, akun laba ditahan, dan debit dividen atau kerugian bersih menguranginya. Next. Sekarang kita masuk ke materi pendapatan dan beban. Debit itu biasanya turunkan pendapatan dan tingkatkan biayanya. Untuk kredit, biasanya tingkatkan pendapatan dan kurangi biaya. Tujuannya memperoleh pendapatan adalah untuk memberi manfaat bagi pemegang saham bisnis. Ketika perusahaan mengakui pendapatan ekuitas meningkat, pengaruh debit dan kredit pada akun pendapatan sama dengan efeknya pada pendapatan yang ditahan. Beban memiliki efek sebaliknya. Beban menurunkan ekuitas. Next. Sekarang kita masuk ke materi dividen. Dividen adalah distribusi perusahaan kepada pemegang sahamnya. Bentuk distribusi yang paling umum adalah dividen tunai. Dividen mengurangi klaim pemegang saham atas laba ditahan, debit meningkatkan akun dividen dan kredit. Next. Sekarang kita masuk ke tabel pendapatan dan beban. Bisa dilihat di situ. Akun pendapatan ditingkatkan dengan kredit dan dikurangi dengan debit. Akun pengeluaran ditingkatkan dengan debit dan dikurangi dengan kredit. Next. Di sini ada tabel tentang hubungan ekuitas, bisa dilihat. Next. Dan untuk bahasan terakhir di materi ini ada ringkasan aturan debit dan kredit yang dapat dilihat di gambar ini. Next, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Jadi, habis menganalisis transaksi itu, kita membuat jurnal transaksi. Nah, langkah-langkah membuat laporan keuangan itu, yang pertama itu menganalisis transaksi yang tadi dijelaskan oleh Akmal, terus yang kedua itu membuat jurnal transaksi, yang ketiga itu posting, yang keempat itu membuat neraca saldo, terus lanjut membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo setelah penyesuaian, membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutup, dan membuat jurnal pembalik. Next. Proses pencatatan jurnal itu, pertama menganalisis transaksi, yang kedua itu memasukkan transaksi dalam jurnal, dan yang ketiga itu mentransfer informasi jurnal ke akun buku besar. Kayak ada asumsi gini, pada tanggal 1 September, pemegang saham SoftBuy SA menginvestasikan 15.000 tunai di perusahaan dalam pertukaran untuk saham biasa, dan SoftBuy ini membeli peralatan komputer seharga 7.000 tunai. Pertanyaannya, bagaimana cara memasukkan data transaksi di jurnal? Di sini ada tabel jurnal umum. Jadi di jurnal umum itu ada yang namanya tanggal transaksi, ada judul rekening debit, ada judul akun kredit, terus penjelasan singkat tentang transaksi tersebut, dan kolom referensi yang dikosongkan pada saat entry jurnal dibuat. Jadi kolom referensi nanti ini digunakan ketika entry jurnal dipindahkan ke akun individu. Nah, soal yang tadi itu kan, si perusahaan menginvestasikan 15.000 tunai di perusahaan itu sebesar 15.000. Nah,
15.000 itu berarti masuk ke modal itu masuk ke kredit, itu 15.000. Dan kasnya bertambah juga, ada di debit 15.000. Terus yang kedua, perusahaan membeli peralatan komputer seharga 7.000. Nah, membeli peralatan berarti equipment, peralatan itu. Peralatannya bertambah jadi 7.000 dan mengurangi kas. Jadi kasnya itu berkurang 7.000 dan ditaruhnya di kredit. Next. Terus ada yang namanya entry sederhana dan gabungan. Entry sederhana itu maksudnya melibatkan satu akun debit dan satu kredit. Entry gabungan itu entry yang membutuhkan 3 akun atau lebih. Format standar mengharuskan semua debit dicantumkan sebelum kredit. Jadi di jurnal umum itu, yang debit, akun debit itu selalu ditulis pertama, lalu akun kredit. Next. Terus ada contoh soal lagi, pencatatan kegiatan usaha. Sebagai presiden dan pemegang saham tunggal, Julie Long terlibat dalam aktivitas berikut dalam mendirikan salon kecantikannya, Heritage. 1. Dia membuka rekening bank atas nama Heritage dan mendepositokan 20.000 uangnya sendiri ke rekening ini untuk ditukar dengan saham biasa. 2. Membeli peralatan secara kredit, dibayar dalam 30 hari dengan total biaya 4.800. Yang ketiga, mewawancarai 3 pelamar untuk posisi ahli kecantikan. Dalam bentuk jenis catatan apa Heritage harus mencatat ketiga aktivitas ini, siapkan entry untuk mencatat transaksi. Next. Jadi, setiap transaksi itu dicatat dan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Nah, ketiga aktivitas tersebut akan dicatat sebagai berikut. Tadi yang pertama itu, dia membuka rekening atas nama Heritage kan, terus dia mendepositokan 20.000 uangnya, berarti itu sama aja saham. Nah, dia kasnya bertambah 20.000 dan saham itu ditaruh di kredit 20.000. Terus yang kedua, membeli peralatan secara kredit dengan total biaya 4.800. Di peralatan ini atau equipment bertambah 4.800 dan utang dia juga bertambah karena dia membeli secara kredit. Nah, utang itu ditaruhnya di kredit sejumlah 4.800. Yang ketiga itu tidak ada catatan transaksinya karena dia sekedar mewawancarai doang. Oke, next. Habis jurnal, kita ke buku besar. Buku besar itu merupakan seluruh grup akun yang dikelola oleh sebuah perusahaan dan memberikan saldo di masing-masing akun serta melacak perubahan saldo. Terus perusahaan dapat menggunakan berbagai macam buku besar, tapi setiap perusahaan memiliki buku besar umum. Next. Jadi, buku besar ini berisi semua akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, apa aja sih aset pribadi itu? Aset pribadi itu ada kas, perlengkapan, tanah, dan peralatan. Terus, kewajiban pribadi atau liabilities itu ada catatan dibayar, utang, gaji dan upah dibayar, dan bunga yang dibayar. Terus, modal pribadi itu ada berbagai modal, penghasilan tetap, dividen, pendapatan servis, serta beban gaji dan upah. Next. Terus bentuk rekening standar, jadi formatnya itu dibentuk ada 3 kolom, yaitu kolom debit, kredit, dan saldo. Nah, posting itu prosedur mentransfer entry jurnal ke akun buku besar, disebut fase posting. Proses pencatatan ini mengakumulasi transaksi yang di jurnal ke dalam akun individu. Posting melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Di buku besar, di kolom yang sesuai dari akun yang didebit, masukkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit yang ditampilkan di jurnal. Yang kedua, pada kolom referensi jurnal, tulis nama rekening yang telah diposting jumlah debitnya. Terus yang ketiga itu, di buku besar, di kolom akun yang sesuai, masukkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah kredit yang ditampilkan di jurnal. Yang keempat, di kolom referensi jurnal, tulis nomor rekening yang telah diposting jumlah kreditnya. Next. Jadi, ini cara mentransfer dari jurnal umum ke posting ke buku besar. Yang pertama itu, posting rekening debit tanggal, nomor halaman jurnal, dan jumlah kan. Jadi, dari si jurnal umum itu dibuat akunnya satu-satu. Misalnya akun kas. Nah, di akun kas itu, tanggal sekian masuknya apa nih, debit atau kredit. Nanti baru, pokoknya diurutin gitu. Terus nanti ada akun modal juga gitu. Jadi itu dipisah-pisah gitu.
Yang kedua, isikan nomor rekening debit pada kolom referensi jurnal. Yang ketiga itu, posting ke tanggal akun kredit, nomor halaman jurnal, dan jumlah. Dan nomor 4 itu, isikan nomor rekening kredit pada kolom referensi jurnal. Next. Selanjutnya ada bagan akun. Bagan akun adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Dengan adanya bagan akun, sebuah perusahaan dapat mengatur atau mengubah sendiri alur tantanan bagan akuntingnya. Daftar akun yang digunakan dalam suatu perusahaan yang diberi indeks penomoran. 1. Ada aset. Aset isinya ada kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, dan peralatan kantor. Sedangkan liabilitas isinya ada utang usaha, sewa diterima di muka. Yang ketiga ada modal. Modal isinya ada modal cita-cita, prive. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan isinya ada pendapatan jasa. Sedangkan yang kelima ada beban. Beban biasanya isinya ada beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban bahan habis pakai, dan beban lain-lain. Manfaat adanya pembuatan bagan akun antara lain catatan atau data yang ada lebih mudah dikontrol dibandingkan dan dianalisis dengan tepat yang dapat digunakan oleh pengguna yang bersangkutan dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada memudahkan dalam memperbaiki data atau catatan-catatan yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna atau terjadinya transaksi tambahan. Yang ketiga ada mempermudah dalam pemrosesan hasil-hasil catatan atau data yang telah diperoleh dan pemrosesan tersebut akan lebih terkontrol dengan baik. Yang keempat ada memudahkan dalam menyusun sebuah laporan. Yang kelima, memudahkan dalam membaca laporan sehingga pihak yang berkaitan dapat mengambil keputusan dengan mudah dan tepat. Pertama, ada tabel investasi tunai oleh pemegang saham. Di sini tabelnya berisi transaksi. Pada bulan Oktober, LCR YSIC menginvestasikan 10.000 uang tunai di sebuah perusahaan periklanan yang dikenal sebagai YSIC Advertising A.S. Di kolom analisis dasar. Kas aset meningkat 10.000, khususnya modal saham biasa meningkat 10.000. Analisis persamaan. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Kas sama dengan modal pokok. Analisis debit kredit. Debit peningkatan aset, (2) debit tunai 10.000. Kredit meningkatkan modal saham kredit biasa 10.000. Entry jurnal Oktober, kas 10.000, saham modal biasa 10.000. Petunjuk berguna untuk untuk bagan akun. Langkahnya ada 1, tentukan jenis akun apa yang terlibat. 2, menentukan item apa yang meningkat atau menurun dan seberapa banyak. 3, menerjemahkan kenaikan dan penurunan menjadi debit dan kredit. Ini ada tabel pembelian peralatan kantor. Selanjutnya, tabel penerimaan uang tunai untuk layanan masa depan. Ini tabel pembayaran sewa bulanan. Tabel pembayaran asuransi. Tabel pembelian persediaan secara kredit. Ini tabel mempekerjakan karyawan. Tabel deklarasi dan pembayaran dividen. Dan tabel pembayaran gaji. Tabel penerimaan uang tunai untuk layanan yang diberikan.
Kemudian di sini ada ilustrasi perkenalan dan posting dari iklan dari bulan Oktober sampai 31 Oktober. Di sini adalah isi dari data-data akun iklan TV yang telah dimasuki perjurnalan. Lalu setelah perjurnalan dimasuki ke buku besar yaitu jurnal umum ilustrasi tersebut. Kemudian ada neraca saldo. Di sini langkah-langkahnya itu ada menganalisis, membuat jurnal, memposting, menyiapkan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo siapkan, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo pasca penutupan. Tapi di sini saya menjelaskan tentang menyiapkan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar akun dan saldo mereka pada waktu tertentu. Perusahaan biasanya menyiapkan neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo membuktikan persamaan matematis dari debit dan kredit secara posting. Neraca saldo juga dapat mengungkapkan kesalahan posting jurnalisasi. Sebagai contoh, neraca saldo juga mungkin telah mendeteksi kesalahan pada penulisan atau penyusunan laporan keuangan. Lalu di sini ada langkah-langkah penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo ini yang pertama adalah sebutkan judul rekening dan next. Ya, di sini ada langkah-langkah penyusunan neraca saldo. Langkah-langkah yang pertama itu sebutkan judul rekening dan saldonya pada kolom debit atau kredit yang sesuai. Yang kedua ada jumlah kolom debit dan kredit. Dan yang ketiga ada verifikasi persamaan dari dua kolom. Next. Ada ilustrasi tabel neraca saldo yang disiapkan dari iklan TV catatan buku besar bahwa total debit sama dengan total kredit. Karena neraca saldo itu harus balance keduanya dari sampai 31 Oktober 2020. Lalu neraca saldo adalah pemeriksaan yang di next. Lalu neraca saldo adalah pemeriksaan yang diperlukan untuk mengungkapkan jaring kesalahan tertentu. Misalnya jika hanya bagian debit dari entry jurnal yang telah diposting, neraca saldo akan mengungkap kesalahan ini. Di sini ada batasan saldo percobaan. Batasan saldo percobaan ini dilihat dari catatan etika. Misalnya neraca saldo dapat menyeimbangkan bahkan ketika yang pertama transaksi tidak masuk jurnal, yang kedua masuk jurnal yang benar tidak diposting, yang ketiga masuk jurnal diposting 2 kali, yang keempat ada akun yang salah digunakan dalam jurnalisasi atau posting, yang kelima ada kesalahan pengaturan off dibuat dalam pencatatan jumlah transaksi. Next. Lalu ada menemukan kesalahan. Menemukan kesalahan dalam neraca saldo ini diakibatkan oleh kesalahan matematika, pengiriman yang tidak tepat atau hanya menyalin data dengan tidak benar. Apa yang Anda lakukan jika dihadapkan pada neraca saldo yang tidak seimbang? Pertama, tentukan besar selisih kedua kolom neraca saldo setelah jumlah ini diketahui. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Jika errornya adalah euro 1, euro 10 dan euro 1000 ditambahkan kembali kolom neraca saldo dan dihitung kembali saldo akun. Yang kedua, jika kesalahan harus dibagi 2, pindah neraca saldo untuk melihat apakah saldo yang sama dengan setengah kesalahan telah dimasukkan di kolom yang salah. Yang ketiga, ada jika kesalahan dapat dibagi 9, telusuri kembali saldo akun pada neraca saldo untuk melihat apakah kesalahan tersebut disalin secara tidak benar dari buku besar. Misalnya jika saldo adalah euro 12 dan terdaftar sebagai euro 21, kesalahan euro 9 telah dibuat
membalik urutan angka disebut kesalahan transposisi. Terus yang terakhir ada jika kesalahan tidak dapat dibagi 2 atau 9, pindai buku besar untuk melihat apakah saldo akun dalam jumlah kesalahan telah dihilangkan dari neraca saldo, dan pindai jurnal untuk melihat apakah posting dalam jumlah itu telah dihilangkan. Next. Lalu ada tanda mata uang dan garis bawah. Tanda mata uang biasanya hanya digunakan dalam neraca saldo dan laporan keuangan, tidak muncul di jurnal atau buku besar. Pada umumnya, tanda mata uang hanya ditampilkan untuk item pertama dan dari total tersebut. Next. Jadi, contoh soal exercise yang pertama itu, transaksi yang dilakukan oleh Kalahan Ltd, sebuah firma hukum untuk bulan Maret ditampilkan di bawah ini. Siapkan analisis tabel yang menunjukkan pengaruh transaksi ini pada persamaan akuntansi. Pertama, perusahaan melakukan layanan 20.000 untuk pelanggan secara kredit. Kedua, perusahaan menerima uang tunai 20.000 dari pelanggan yang telah ditagih untuk layanan pada transaksi pertama. Yang ketiga, perusahaan menerima tagihan iklan sebesar 3.200, tetapi tidak akan membayarnya sampai nanti. Yang keempat itu, perusahaan membagikan dividen tunai sebesar 5.000 kepada pemegang saham. Pan jawabannya deh. Slide selanjutnya dong. Jovan, slide selanjutnya. Terus, jawabannya itu, yang pertama itu dia aset 20.000, itu di account receivable. Terus di service revenue, dia di retained earnings ditambah 20.000. Terus, yang kedua itu, perusahaan menerima uang tunai 20.000 dari pelanggan yang telah ditagih untuk layanan pada transaksi pertama. Jadi yang pertama itu, pelanggannya itu piutang kan, berarti ke perusahaan. Nah, yang transaksi kedua, berarti piutangnya itu berkurang, atau accounts receivable-nya itu berkurang 20.000. Dan kas perusahaannya itu jadi bertambah 20.000. Terus yang ketiga, itu perusahaan menerima tagihan iklan sebesar 3.200, tetapi tidak akan membayarnya sampai nanti. Berarti itu utang perusahaan kan. Nah, itu di liabilities, di accounts payable atau utang, itu bertambah 3.200. Terus di advertising expense atau pengeluaran buat iklan itu bertambah 3.200 juga. Terus transaksi yang keempat itu, perusahaan membagikan dividen tunai sebesar 5.000 kepada pemegang saham. Berarti kas perusahaan itu berkurang sebesar 5.000 dan dividennya itu bertambah sebesar 5.000. Jadi dijumlah-jumlahin semua kasnya itu ada 15.000. Terus utang itu piutang itu kok 0, terus supplies itu 0, equipment-nya 0, terus utang accounts payable-nya itu ada 3.200, modalnya 0, rev-nya itu 20.000, terus expense-nya itu 3.200, sama dividennya itu 5.000 kan. Jadi yang aset itu jumlahnya 15.000, yang liabilities ditambah retained earnings itu jadinya 15.000, jadinya seimbang 15.000 jumlahnya. Terus yang soal selanjutnya. Soal kedua, ada deal cleaners memiliki laporan item posisi keuangan berikut: akun hutang, tunai, peralatan, dan persediaan. Ada piutang, wesel bayar, gaji dan upah yang dibayarkan, dan berbagai modal biasa. Next one. Nah, untuk jawabannya ada ini. Aset itu mencakupi tunai, peralatan, persediaan, dan piutang. Untuk liabilities itu ada akun hutang, catatan bayar, gaji, dan upah yang dibayarkan. Dan untuk yang terakhir ada equity itu ada berbagi modal biasa. Untuk lanjut kita ke pertanyaan berikutnya.
Ya, ada pertanyaan selanjutnya itu ada soal problem. Evinko, dia pertamanya itu Intan tolong bacain soalnya deh. Di problem ini, perusahaan Evinco dibuka pada 1 Juli 2020 sampai 31 Juli 2020. The statement of financial position shows as 5,000 receivable 105 1,500, supplies 500, equipment 6,000, payable 4,200, share capital ordinary 4,000, and time earning of 4,800 accounting. During August, the following transaction occurred. Yang pertama, collected 1.200 of account receivable. Yang kedua, itu ada paid 2.800 cash on account payable. Ketiga, itu recognize revenue of 700 of 4.000 is collected in cash and the balance is due in September. Yang ketiga, itu ada purchase additional equipment for 2.000 paying 400 in cash and the balance of on account. Yang kelima, ada pay salaries 2.800 for Agustus 900 dan advertising expenses 400. Terus yang keenam ada declared and paid 700 dividing. Yang ketujuh ada received 2.000 from standard bank money borrow on not payable. Terus yang ke-8 ada incur utility expense for month on account dari 270. Instructionnya yang A, prepare a tabular analysis of the August transaction beginning with July 31 balance. The column heading should be as follows: cash plus account account receivable plus supply plus equipment sama dengan notes payable plus account payable plus share capital ordinary plus revenues expense plus dividends. Yang B ada prepare an income statement for August, retained earnings statement for August, and a statement of financial position at 31 Agustus. Jadi penyelesaiannya itu si perusahaan Evinco kan dia the statement of financial position showed cash 5.000. Itu berarti kasnya itu di Juli tanggal 1 dia ada kas 5.000. Terus ada accounts receivable atau piutang itu 1.500. Terus ada supplies atau penyediaan atau perlengkapan itu ada 500. Terus ada equipment atau peralatan itu 6.000. Di tanggal 1 juga dia punya accounts payable atau utang sebesar 4.200 dan modal share capital itu 4.000 sama retained earnings itu ada 4.800. Transaksi yang pertama itu collect 1,200 of accounts receivable. Nah, yang akun pertama itu berarti dia ada piutang. Jadi kliennya membeli di perusahaan, tapi piutang itu sebesar 1.200. Itu berarti bertambah di piutang. Dan bertambah pula di revenues, atau itu sama aja pendapatan gitu. Yang transaksi yang kedua, pay 2,800 cash on accounts payable. Yang kedua itu berarti dia membayar accounts payable. Berarti dia
membayar hutang itu sebesar 2.800, terus berkurang di kas 2.800 juga, utangnya juga berkurang. Terus yang nomor 3 itu recognized revenue of stock 7.500, of which 4.000 is collect in case and the balance is due in September. Berarti dia dapat penghasilan gitu sebesar 7.500, tapi 4.000-nya itu tunai, dan piutangnya itu 3.500, sisa dari yang 7.500 tadi. Transaksi yang keempat itu, purchase additional equipment for 2,000, paying 400 in case in the balance on account. Jadi yang nomor 4 itu transaksinya, dia memberi peralatan sebesar 2.000, dan baru membayarnya dengan tunai itu sebesar 400, jadi kasnya itu berkurang 400. Dan sisanya itu 1.600 dimasukkan ke hutang. Jadi hutang atau accounts payable-nya itu bertambah 1.600. Terus transaksi yang kelima, paid salaries 2,800 earned for August, 900 in advertising expenses 400. Itu berarti dia membayar ada pengeluaran gaji 2.800, pengeluaran untuk bulan sewa bulan Agustus itu ada 900, dan pengeluaran iklan itu ada 400. Jadi total itu 4.100, dan 4.100-nya itu berkurang dari kas. Dan dimasukkan juga di expenses. Terus yang transaksi nomor 6 itu declared and paid 200 dividend, berarti dia bayar ke dividen atau pemegang saham perusahaan itu sebesar 700. Dan kasnya berarti berkurang pula 700. Yang kedua itu, receive 2,000 for standard bank money borrowed on a note payable. Berarti dia nomor 7-nya itu, kasnya bertambah 2.000, dan notes payable-nya itu bertambah 2.000. Yang ke-8, itu incurred utility expense for month on account to 170 itu, berarti kasnya itu berkurang 270, dan pengeluaran untuk utilities expense-nya itu berarti bertambah juga 270. Jadi, total kasnya itu ada 2.730. Terus accounts receivable atau piutang ada 6.200, supplies ada 500, terus equipment ada 8.000. Ditambah semua, total asetnya itu ada 17.430. Dan total liabilities atau utangnya ada notes payable itu 2.000, dan accounts payable itu ada 3.000. Terus modal juga ada 4.000, dan return earnings itu dari revenues dikurangin expense, pendapatan dikurangi pengeluaran, dan dikurangi dividen, ada 13.500, dikurang 4.370, dan dikurang 700. Jadi dua-duanya itu, aset dan liability sama equity-nya seimbang sama dengan 17.430. Yang B, itu ada income statement. Income statement-nya itu, revenues-nya itu 8.700. Revenues-nya itu maksudnya itu pengeluaran si perusahaan. Terus expenses ada salaries expenses 2.800, terus ada pokoknya ada pengeluaran gaji, sewa, iklan, dan utility. Itu totalnya 4.370. Dan total semua pendapatan itu dari revenues atau pendapatan dan dikurangi oleh total expenses atau pengeluaran. Jadi 8.700 dikurangi 4.370. Jadi total pendapatannya itu atau net income-nya itu 4.330. Terus yang laporan selanjutnya itu laporan return earnings statement. Jadi return earnings statement-nya itu pada tanggal Juli 31 dia ada revenues itu return earnings maksudnya 4.800. Terus ditambah net income yang tadi itu ada 4.330. Jadi pendapatan totalnya itu 9.130. Dan dikurangi oleh dividen karena perusahaan ini membayar ke dividen kan tadi 700. Nah, jadi return earnings akhir bulannya itu ada 8.430. Terus next, yang terakhir itu ada statement of financial position atau laporan keuangan. Di asetnya itu
Equipment-nya itu ada 8.000 yang tadi, atau peralatan 8.000, supplies itu 500, accounts receivable atau piutang itu 6.200, dan kas itu 2.730. Jadi total asetnya itu 17.430. Equity-nya itu ada modal, dia perusahaan mempunyai modal 4.000, dan retained earnings-nya itu 8.430. Jadi di total ada 12.430. Itu total equity-nya. Nah, liabilities-nya itu ada accounts payable 3.000 dan notes payable-nya 2.000. Jadi ditotalin liabilities-nya 5.000. Dari equity dan liabilities itu ditotalin 12.430 ditambah 5.000. Jadinya 17.430. Jadi aset dan equity serta liabilities-nya seimbang sejumlah 17.430. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.